mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah atau PAD dan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Pramudia Putra Pratama, Senapati Yuda Garda Perkasa, dan Zumar Altaf Noval. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator krusial kemajuan wilayah dan tujuan pembangunan jangka panjang, karena tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Kemudian, ukuran penting kinerja ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. PDRB ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah atau PAD yang mencerminkan kemandirian fiskal dan kapasitas daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri. Kemudian selain PAD ada juga investasi. Investasi juga sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini penanaman modal dalam negeri berperan vital, mampu menciptakan lapangan kerja, memfasilitasi transfer teknologi, dan meningkatkan kapasitas produksi. Namun perlu disadari bahwa kontribusi PAD dan PNBN terhadap pertumbuhan ekonomi di banyak daerah masih belum optimal. Seringkali terkendala oleh kualitas SDM dan infrastruktur yang terbatas, serta regulasi yang belum mendukung iklim investasi. Provinsi Bali dengan potensi pariwisata yang kuat menghadapi tekanan ekonomi signifikan pasca pandemi COVID-19 sejak tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengkaji secara mendalam bagaimana PAD dan PMDN telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Bali pada periode 2020 sampai 2024. Next. Kemudian, penelitian kami ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama, dari Sihombing dan Karmini tahun 2015, yang menjelaskan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali, simultan dan parsial, namun investasi hanya simultan. Kemudian, penelitian kedua dari Dewi dan Purbadarmaja tahun 2013 juga menunjukkan signifikansi pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Kemudian penelitian yang ketiga dari Bella dan Setiawina tahun 2018 menjelaskan bahwa PAD dan PMDN berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bali. Nah, mirip dengan studi-studi tersebut, fokus kami tetap pada pengaruh PAD dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Namun, perbedaannya terletak pada periode penelitian kami, yaitu tahun 2020 hingga 2024. Ini memungkinkan analisis kondisi perekonomian Bali yang lebih terkini, khususnya setelah dampak pandemi. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, penelitian ini merumuskan beberapa masalah. Pertama, bagaimana perkembangan PAD, PMDN, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali selama periode 2020 sampai 2024. Kedua, apakah PAD berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali? Dan apakah PMDN juga berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali? Terakhir, sejauh mana pengaruh PAD dan PMDN secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali? Baik, selanjutnya adalah mengenai tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian yang kami lakukan ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD atau pendapatan asli daerah dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali pada periode 2020 sampai 2024. Dan secara khusus, penelitian ini bertujuan juga untuk mendeskripsikan perkembangan ketiga variabel tersebut, menganalisis pengaruh parsial PAD dan PMDN, serta menganalisis pengaruh simultan keduanya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Lalu untuk manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat utama. Ya, yang pertama secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian ilmiah di bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait dengan pengaruh PAD dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa di wilayah atau periode yang berbeda.
Dan secara praktis, manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah Provinsi Bali dalam merumuskan kebijakan fiskal dan investasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Provinsi Bali khususnya dalam mengoptimalkan potensi PAD serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Bali. Lalu memasuki metodologi, metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami pakai, yang kami gunakan dalam studi ini adalah penelitian secara kuantitatif korelasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih, dalam hal ini 3 variabel, dalam bentuk angka yang kemudian dianalisis secara statistik, memungkinkan peneliti untuk melihat kekuatan dan arah hubungan antar variabel tanpa intervensi. Lalu model analisis yang akan digunakan adalah regresi linear berganda yang menurut kami cocok untuk mengukur pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat secara simultan. Lalu untuk proses pengumpulan data, dalam penelitian ini kami melakukan metode dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi seperti BPS dan BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya untuk variabelnya ada 3 di sini, ada 1 yang terikat dan 2 yang bebas. Untuk yang terikat yaitu provinsi domestik regional bruto di Provinsi Bali. Untuk variabel bebas yang pertama, PAD di Provinsi Bali, dan untuk yang bebas kedua adalah penanaman modal dalam negeri atau PMDN di Provinsi Bali. Baik, untuk hipotesis daripada penelitian, untuk yang pertama adalah hipotesis nol pertama atau H0A, yaitu menyatakan bahwa PAD atau pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan dan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Selanjutnya untuk hipotesis nol kedua atau H0B menyatakan bahwa PAD dan PMDN tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama secara simultan, yang kedua secara parsial. Dan untuk hipotesis alternatif pertama atau H1A, yaitu menyatakan bahwa PAD dan PMDN berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan untuk hipotesis alternatif kedua, H1B, menyatakan bahwa PAD dan PMDN berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, hipotesis ini akan menjadi landasan daripada pengujian dalam penelitian yang telah kami lakukan. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas landasan teori yang mendukung penelitian ini. Di sini ada 3. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah hasil konkret dari kebijakan pembangunan dan merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi. Ini adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara atau suatu daerah itu semakin membaik dari waktu ke waktu. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini sangat banyak, baik internal maupun eksternal seperti sumber daya manusia, modal, teknologi, sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah. Nah, untuk penelitian ini kami fokus pada faktor PAD dan PMDN. Kemudian yang kedua ada pendapatan asli daerah atau disingkat PAD. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah. Nah, peningkatan PAD di suatu daerah menunjukkan adanya kemungkinan pertumbuhan ekonomi, sehingga ada korelasi yang jelas antara PAD dan PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Ini adalah kegiatan penanaman modal oleh investor domestik di Indonesia, yang mana kegiatan ini dapat memperluas pasar, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, PMDN juga dapat menstimulasi inovasi dan transfer teknologi.
Secara umum, investasi yang tinggi ini berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan asli daerah dan penanaman modal dalam negeri. Nah, kami berharap peningkatan PAD ini akan berkontribusi positif, yang mana menunjukkan bahwa daerah dengan PAD yang lebih tinggi ini cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, investasi dari PMDN juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang pada ujungnya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, data yang digunakan juga diharapkan akurat dan representatif dari kondisi ekonomi di Bali selama periode 2020 sampai 2024. Lalu, untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan model regresi linier berganda. Nah, model regresi linier berganda ini dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari PAD dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kami juga akan melakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikoleniaritas, dan uji heteroskedastisitas, yang mana hal ini untuk memastikan validitas model regresi. Nah, setelah uji asumsi klasik dilakukan, kami akan lanjut ke uji hipotesis seperti analisis koefisien determinasi, uji signifikansi simultan, dan uji signifikansi parsial. Next. Oke, selanjutnya alat dan bahan atau teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Kami memilih data sekunder ini karena memang sudah tersedia dan memungkinkan kami sebagai peneliti ini memperoleh informasi yang luas dan mendalam tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang memakan waktu dan biaya yang besar. Data ini sangat berguna dalam penelitian kuantitatif karena dapat memberikan gambaran historis dan tren variabel secara komprehensif. Kemudian data yang akan digunakan adalah data pendapatan asli daerah atau PAD, penanaman modal dalam negeri atau PMDN, serta PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali dari tahun 2020 sampai 2024. Data-data ini akan diperoleh dari sumber-sumber terpercaya ya, seperti website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Seperti yang sudah rekan saya jelaskan tadi. Kemudian selain itu juga kami bisa mengambilnya di laporan tahunan dan dokumen resmi pemerintah Provinsi Bali, serta publikasi pemerintah atau institusi riset terkait lainnya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara mengunduh data statistik yang telah dipublikasikan pada situs resmi BPS dalam bentuk tabel ataupun dokumen yang relevan. Adapun kami memilih teknik data sekunder ini juga berdasarkan pada pertimbangan validitas dan reliabilitas sumber data. Next. Kita lanjut ke teknik pengolahan data. Nah, tadi setelah data terkumpul, akan diolah lagi menjadi data panel yang terdiri dari data time series selama 5 tahun dan data cross-section dari 9 kabupaten atau kota di Bali, sehingga menghasilkan 45 observasi. Kemudian data ini akan dianalisis lebih dalam melalui pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis. Nah, untuk pengolahan data awal, kami akan menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Excel sebelum dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan aplikasi SPSS atau Statistical Product and Service Solution berbasis Windows. Kemudian teknik analisis data akan meliputi 2 tahapan. Yang pertama itu uji asumsi klasik, yang mana uji ini penting untuk memastikan bahwa model regresi ini menghasilkan estimasi yang akurat dan terbebas dari bias. Adapun pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikoleniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu kemudian setelah pengujian asumsi klasik dilakukan, model yang dihasilkan itu akan akurat dan terbebas dari bias.
lalu bisa digunakan untuk pengujian selanjutnya, yaitu uji hipotesis. Karena kalau belum lolos dari uji asumsi klasik, itu belum bisa lanjut ke uji hipotesis. Yang mana uji hipotesis ini dilakukan untuk menguji kebenaran pernyataan secara statistik. Ini akan melibatkan analisis koefisien determinasi, uji signifikansi simultan, serta uji signifikansi parsial atau individual. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang implementasi metode dan usulan. Metode analisis yang kami gunakan untuk penelitian ini yaitu analisis regresi data panel. Pendekatan ini dipilih karena data yang kami gunakan itu terdiri dari 2 dimensi, yaitu time series selama 5 tahun dan data cross-section dari 9 kabupaten atau kota. Kombinasi ini akan menghasilkan total 45 observasi yang akan dianalisis. Dalam proses pengolahan datanya, kami akan memanfaatkan yang pertama itu Microsoft Excel untuk pengolahan awal dan SPSS untuk analisis statistik yang lebih mendalam. Kemudian selanjutnya terkait dengan operasionalisasi variabel, itu terbagi menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen atau variabel Y adalah pertumbuhan ekonomi. Ini diukur menggunakan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga yang berlaku dengan satuan jutaan rupiah. PDRB adalah indikator utama yang menggambarkan kinerja ekonomi suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian variabel independen atau variabel X yang terdiri dari 2 variabel. Yang pertama, variabel X1 itu pendapatan asli daerah atau PAD. PAD ini diukur dalam satuan jutaan rupiah dan mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Yang kedua, variabel X2 atau penanaman modal dalam negeri. PMDN ini diukur dalam satuan jutaan rupiah dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi. Ya, selanjutnya, next. Nah, setelah data terkumpul dan variabel didefinisikan, langkah selanjutnya adalah melakukan serangkaian pengujian. Yang pertama, kami akan melakukan pengujian statistik deskriptif. Uji ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum karakteristik dasar dari data penelitian, seperti distribusi frekuensi, nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan standar deviasi. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa model regresi kami valid dan memenuhi persyaratan statistik, kami akan melakukan uji asumsi klasik. Ini adalah langkah krusial dalam analisis regresi. Yang pertama itu ada uji normalitas. Di sini kami akan menilai apakah sebaran data pada variabel kami berdistribusi normal atau tidak. Kami akan menggunakan metode statistik Kolmogorov-Smirnov untuk pengujian ini. Yang kedua ada uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dan periode sebelumnya atau T-1 dalam model regresi linier. Kemudian yang ketiga ada uji multikolinearitas. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Kriteria yang kami gunakan adalah jika nilai toleransinya lebih besar daripada 0,1, maka atau VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang terakhir adalah uji heterokedastisitas. Ini akan menguji apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan menggunakan uji Spearman. Baik, setelah melewati 4 uji asumsi klasik yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kami juga akan melanjutkan penelitian dengan uji hipotesis. Nah, hal ini adalah inti dari analisis kami untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang pertama mengenai analisis koefisien determinasi atau dalam kurung R-square. Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel yang dependen, dan nilai R-square ini berada di antara 0 dan 1, di mana nilai R-square yang kecil menandakan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara terbatas, dan sebaliknya apabila R-square yang besar menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara luas. Dan yang kedua itu ada uji signifikansi simultan atau uji F.
di mana uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Nah, hal ini kami anggap penting untuk melihat pengaruh gabungan dari pendapatan asli daerah dan penambahan modal PMDN. Dan untuk yang terakhir ada uji signifikansi parsial atau individual, uji T, yaitu uji statistik T yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Nah, hal ini akan memberikan insight mengenai kontribusi spesifik dari PAD dan PMDN secara individu atau masing-masing. Nah, dengan serangkaian metode dan pengujian ini, kami bertiga berharap agar dapat memperoleh hasil analisis yang komprehensif dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah kami susun sebelumnya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.